Kita naik kereta cepat ini apa naik bus? Naik bus. Perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah itu 6 sampai 7 jam. Nah, kalau naik kereta cepat itu 2 jam sampai. Jadi kalau mau cepat ke sana tidak pakai kereta cepat, beli sepatu roda. Baru kalau sampai di sana itu jam 9 atau jam 10. Sebelum kita turun tawaf, itu kan kita makan dulu, pasti dikasih makan kita dulu. Nah, ada kebiasaan begini ayahanda bunda. Ada kebiasaan, apalagi yang muda-muda, tidak suka kita rasa kalau sudah makan baru tidak sikat gigi. Boleh sikat gigi tapi jangan pakai pasta gigi. Jumhur ulama mengatakan pasta gigi itu harum-haruman. Boleh pakai sikat gigi tapi jangan pakai pasta gigi. Nah, ada lagi kebiasaan begini kayak saya. Makanya kalau mau keluar ceramah pagi Pak Ibu, tidak mau makan, tidak mau ada makanan masuk di perutku. Kenapa? Karena tidak bisa kuprediksi kapan keluar di belakang. Biasa sudah makan begitu nih, langsung mau buang air. Nah, lagi pakai ihram, tidak boleh perlihatkan aurat bunda. Kan ada yang kemarin, Ustaz, biar apa aku bisa tidak lihat? Iya, di luar pakaian ihram. Pada saat kita pakai ihram, tidak boleh perlihatkan walaupun itu suami sendiri. Suami kepada istrinya, batasnya aurat bagi suami, bagi laki-laki antara pusat sampai lutut. Perlihatkan itu kena dam. Jadi Ustaz, bagaimana mau ganti pakaian? Masuk di WC, ganti pakaian di dalam. Mau ganti kaos kaki? Masuk di WC, ganti kaos kaki di dalam. Tidak boleh perlihatkan. Tapi bunda, sesama perempuan, walaupun sesama perempuan berempat sekamar, misalnya, itu tidak boleh perlihatkan aurat. Hati-hati, banyak sekali pelanggaran di sini Pak Ibu. Apalagi yang musim haji, apa dia bilang? Yang penting pulang ke dia ngaji. Kalau titel iya, tapi sah enggak hajinya? Minta maaf. Jemaah aku kemarin ada yang mau ambil ifrat. Aku bilang, jangan coba-coba ambil ifrat. Ifrat, Nabi bilang sebentar mami. Aku bilang berapa sebentarnya? Nabi bilang 9 hari. Aku bilang, bukan sebentar itu 9 hari. Setengah hari jadi saya pakai ihram, namanya pelanggaran. Apalagi kalau 9 hari. Allah Akbar. Nabi bilang jadi bukan roba, tamat tuh ambil. Ada kemudahan yang berikan Allah kepada kita. Faman tamatta'a bil umrah ila hajj famastaysara minal hajj. Ada dalam Al-Qur'an. Tuh. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan aturan larangan-larangan. Ada lagi, ayahanda bundaku, yang paling penting yang harus kita jaga ini, fala rafatha, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata porno. Oke, wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik. Ya. Wala jidala fil had, jangan berdebat, jangan bertengkar, jangan moro-moro. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senangi misalnya, datang ke tur leader, sampaikan, kenapa saya bisa kamarku seperti ini. Ngomong baik-baik, pasti ada solusi yang baik. Tapi sekali lagi saya sampaikan, mewakili travel Amira, tidak ada travel yang sempurna. Tidak ada travel yang sempurna Pak. Saya pernah alami semua. Bentar lagi Bu ya, sedikit lagi. Pakaian ihram kita untuk laki-laki modelnya seperti ini, kiri tutup, kanan buka. Tapi anggaplah nikah Bapak Ibu. Kalau mau kita tahu di mana Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Jangan lihat ke sana, ke contoh ji. Anda kan lihat lagi ke sana. Nah contoh ji kodok. Hajar Aswad di pojok, di sampingnya itu adalah pintu Ka'bah. Ada yang mengatakan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Doa makbul di sini. Di sini di depan adalah makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, di sini ini namanya Hijr Ismail. Hujrat artinya kamarnya Nabi Ismail. Di sini rukun Yamani sejajar dengan Yaman. Ayahanda bunda, kita turun tawaf. Kalau pembimbing di sini bilang Bismillah Allahu Akbar, kita yang di belakangnya jangan ikut-ikutan, sejajar pakai juga. Kan banyak jemaah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pembimbing, Bismillahirrahmanirrahim. Di belakangnya teriak tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Woi sejajar pakai. Ya, nanti sejajar bunda ya. Nah, bunda, kalau pembimbing di depan kita tidak dengar apa nak baca, jangan kita teriak, woi kasih besar di suaramu. Jangan lagi.
pakai zikirnya para malaikat ketika tawaf. Apa nak baca para malaikat di Baitul Maqmur ketika tawaf? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita baca malaikat. Jadi kalau tidak didengar di pembimbing itu tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha, ya. Misalnya kita bismillahirrahmanirrahim akbar. Tidak didengar itu subhanallah walhamdulillah. Kalau bisa jangan mau foto-foto dulu di sini, jangan mau siaran langsung karena ini ibadah. Ya, jangan mau foto-foto dulu, jangan mau siaran langsung dulu, jangan mau apa karena dunia mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau didengar pembimbing, ikuti pembimbing. Tidak didengar, yang pusing. Itu kamu baca lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah sampai rukun yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Orang semua tidur, kita masih tawaf terus. Jadi lanjutkan putaran ketiga sampai putaran ke kita sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi pakaian ihram kita sudah modelnya seperti ini. Kita sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Walaupun tidak di belakangnya betul, yang penting bagian belakang atau masih di lingkungan Masjidil Haram. Kalau di depan lagi Ka'bah sholat, masih dilihat Ka'bah utuh, maka sholat tatap Ka'bah. Yang kita bersujud hati-hati, tapi tatap Ka'bah. Saya sengaja sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allahu Akbar, tatap Ka'bah. Di mana-mana saja sholat, kalau masih lihat Ka'bah utuh, tatap Ka'bah. Biar bukan pakai ihram. Ya, yang penting dilihat Ka'bah, tatap Ka'bah. Tapi kalau sepotong dilihat, jangan dipaksakan mau lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Jangan kita bersujud tetap hati-hati. Nah, selesai itu kita pergi ambil air zam-zam. Contoh, ambil air zam-zam. Tapi kalau bisa jangan yang dingin dulu nah. Kata tulis di situ ada cool, ada non cool. Ada dingin, ada yang tidak dingin. Kalau bisa jangan dulu yang dingin, yang es. Karena biasa berpengaruh sama badan tak. Kalau bukan demam, kurang bagus, suarata atau apa, jangan karena panas. Kecuali kalau sudah makin minum yang biasa baru ambil yang dingin silakan. Ya, ambil air zam-zam, sunnah hukumnya berdiri minum air zam-zam. Biar bisa bikin bunda, ayah anda bunda, kalau dapat air zam-zam menghadap Ka'bah, berdiri minum air zam-zam. Menghadap ke Ka'bah, angkat ini air zam-zam. Kalau dalam buku manasik dia disuruh minta, ini bermanfaat kesehatan dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Cuma saya bilang begini, angkat ini air zam-zam, bilang ya Allah, jernih ini air zam-zam. Ku inginkan seperti ini jernihnya hatiku. Hilangkan sifat sombong, takabur, riya, dengki, sifat-sifat yang kau tidak inginkan. Minum, sunnah hukumnya berdiri minum air zam-zam. Ambil lagi, berdoa lagi. Setelah minum air zam-zam, nah pergi makin sa'i. Apa itu yas'a? Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Sofa, marwah. Ini simbol perjuangan, bukan ibadah, tapi simbol perjuangan dari Siti Hajar. Sofa, marwah. Mau dikentut terserah. Tidak mesti ambil air wudhu. Kecuali tawaf ibadah harus ada wudhu. Tawaf sa'i ini simbol perjuangan. Makanya rata-rata orang yang sa'i pasti capek. Bohong kalau dia bilang sa'i tidak capek. Kecuali kalau naik skuter. Di lantai atas itu lantai 4 ada skuter. Boleh. Ya. Sofa, marwah kentu. Marwah, safa, aslina keluar. WC pinjam. Ya aja. Safa, marwah 1. Marwah, safa dihitung 2. Terakhir, safa, marwah 7. Tahallul. Apa itu tahallul? Bukan potong rambut. Asal kata dari halala yuhallilu, artinya dihalalkan dengan simbol gunting rambut. Tapi bunda, walaupun suami istri kita boleh bunda bilang, pak kita yang potong rambut tuh, tidak boleh. Karena sengaja memperlihatkan, belum bisa selesai itu kalau baru mau tahallul, baru dibilang selesai kalau sudah kita tahallul. Laki-laki, perempuan. Ya, perempuan sebenarnya para kita temu potongnya dulu. Baru berdoa kita, gugurkanlah dosa-dosaku seperti bergugurannya rambutku. Singkat mau doa atau
Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosaku seperti bergugurnya rambutku ini. Laki-laki, perempuan. Selesai nih umroh tak bisa pakai baring-baring, tapi hati-hati ke. Nih, ini bagi bapak-bapak tidak pakai celana dalam. Jangan sampai kayak kemarin jamaah dari Turki capek ke Sa'i baring nanti itu namanya selesai kalau sudah digunting baru selesai. Ini pun kalau baru bilang tahallul kah itu baru mau. Itu namanya memperlihatkan. Kan kemarin kebetulan kan seperti ini. Kemarin kan saya umroh. Gitu. Jadi saya itu lebih memilih kehati-hatian. Ya. Nah, masih banyak jadi perempuan lebih bagus sesama perempuan. Ya, kalau laki-laki sesama laki-laki. Walaupun suami istri saya tetap saya bilang jangan, kalau bisa jangan. Kalau sunnahnya untuk perempuan paling bawah mau saja digunting. Nah, Bapak tadi bertanya, Ustadz, bagaimana itu? Apakah disunnahkan dipelontos? Itu jauh lebih sunnah dipelontos. Karena Rasulullah berdoa, ya Allah, rahmati orang yang pelontos, rahmati orang yang pelontos. Sampai 3 kali doanya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang tidak pelontos? Rasulullah mengatakan, rahmati juga dia. Berarti 1 di doanya yang tidak pelontos, 3 doanya bagi orang yang pelontos. Jadi Ustadz, bagaimana nanti kalau mau maka umroh lagi baru tidak ada yang mau digunting? Apa hidungku digunting, janggoku, kumisku, atau apa aku? Jumhur ulama mengatakan cukup gunting lewat di kepala itu sudah sah tahallul. Persyaratan laki-laki untuk masuk ke pelataran Ka'bah itu harus pakai ihram. Jadi Ustaz tidak pakai juga celana dalam karena bukan jadi umroh, maka pakai celana dalam atau pakai kolor. Ya, boleh. Seperti itu, ya. Kalau putih itu kan transparan masuk. Kalau bisa pakai dalam. Biasanya jalan-jalan secara dulu. Jadi biasa kalau orang pakai putih biasa kayak foto begitu, jadi kita secara dulu. Iya, jadi tidak apa-apa kalau misalnya mau pakai hitam, pergi ziarah, ambil mikot, tetap pakaian itu. Nah terus mau masuk tawaf ganti pakaian ini, masuk di kamar mandi ganti pakaian baru kita ini. Nah beberapa hari kemudian ada namanya tawaf wadah. Ustadz, apa mesti ada tawaf wadah? Tanya ini, apa mesti ada tawaf wadah? Pasti. Apa mesti ada tawaf wadah? Pasti. Pamit. Pamit. Kalau umroh tidak mesti. Kalau haji, musim haji itu wajib haji. Kapan tidak tawaf wadah? Kena dam. Kan itu wajib haji. Tapi bicara masalah etika. Ini bicara masalah etika. Saya datang ke Pinrang. Ku telepon, Bunda, mau ke Pinrang. Ya makan nginap di hotel di rumah tamak nginap. Berapa hari itu Ustaz? 3 hari. Ini logika ya? 3 hari. Sudah disediakan kamar. Masuklah saya tidur 3 hari. Pas mau pulang, saya tidak ngomong-ngomong sama ibu. Begitu nak buka, kena tuh harap banget Ustaz. Datang minta izin, bukan tidak ngomong-ngomong. Secara etika pasti kurang ngajar kan sama bunda. Artinya apa? Walaupun dibilang tidak diwajibkan untuk masuk tawaf wadah, cuma bagusnya kita datang ngomong, pulang ngomong. Kita ya, sunnah. Kan pernah diperdebatkan ini. Jadi bagaimana Ustaz? Nah, bagaimana yang ini, yang haid? Bagaimana yang sakit? Nah banyak itu apalagi musim panas begini ya, banyak yang sakit. Bagaimana tidak bisa? Gitu. Cuman bagusnya pun datang ngomong, pulang ngomong. Enak datang kalau datang, labbaik Allahumma labbaik, pulang kita masuk tawaf ya Allah. Jangan cuma kali ini saya diundang ke sini ya Allah. Kalau bisa alirkan rezekiku ya Allah seperti mengalirnya air Zam-Zam supaya bisa kubawa keluarga aku, tetangga aku, sahabatku untuk menginjak 2 tanah suci pada saat kita tawaf.
Selesai tawaf wada, tinggalkan Makkah Masjidil Haram menuju ke Jeddah. Jeddah terbang ke Makassar. Ingat, tetap sholat di atas pesawat. Jangan sekali-kali lupa sholat di atas pesawat. Tapi tunggu aba-aba dari pramugari. Sampai di Makassar, yang suaminya berangkat disambut sama istrinya, yang istrinya berangkat disambut sama suaminya dengan sebuah lagu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bila tuh makin tunggu mah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji lagi bersama Bu ya. Ya, jangan lupa selalu berdoa. Yang kedua, yang paling utama, ayo perbaiki niat. Apa niat kita berangkat tanah suci? Karena orang bermacam-macam niatnya berangkat tanah suci, Pak Ibu. Ada yang mengatakan, saya niat lillahi ta'ala Ustaz, tapi sampai party, sampai di bandara, nah kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Di komen sama teman-teman, iya tahu ada bilang iyalah. Pahala habis. Iya. Kalau Nabi bilang as-sholatul mayyit berarti satu laki-laki yang meninggal. Kalau Nabi bilang as-sholatul amwat berarti jamak, gabungan antara laki dan perempuan meninggal. Kalau Nabi bilang as-sholatul tifli, satu anak-anak yang meninggal. Kalau Nabi bilang as-sholatul atfal berarti banyak anak-anak yang meninggal. Dengarkan mami, oh at-tifli berarti satu anak-anak. Al-amwat berarti banyak yang meninggal. Lihat lagi, saya sengaja sholat mayyit karena Allah. Allahu Akbar. Rakaat takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir ketiga, di sini di takbir ketiga lama orang berdoa, Pak Ibu. Kenapa lama orang berdoa? Karena doanya di takbir keempat digabung di takbir ketiga. Jadi lama orang berdoa pada saat di takbir ketiga, Allahu Akbar, lama berdoa. Begitu takbir keempat, Allahu Akbar, tidak berdoa, langsung beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti lagi saja. Ya. Pahalanya orang yang sholat mayit, pahalanya sama dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya 5 kilo. Jadi di mana saja, di sini saja, di mana kalau ada keluarga kami meninggal, ikuti sholat mayit. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bang Andre tahu Pak? Kita sama-sama baca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.